Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saya masih bersama dengan Ade Armando, dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, dan Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Oke, saya ke Bung Khalid karena tadi katanya paling banyak ke Bung Ade. Oke, sekarang Bung Khalid mau memberikan tanggapan apa? Ini sebenarnya terlihat nih Pak Ade Armando tidak membaca materinya nih, materi consensual sex gitu yang disampaikan di Materi yang mana? materi yang disampaikan di mahasiswa seperti itu. Di situ ada beberapa kuesioner yang menyatakan bahwasanya apakah saya coba bacakan ya. Apakah berhubungan badan di luar nikah secara sadar merupakan kekerasan seksual? Nah, itu salah satu contoh. Beberapa kuesioner yang lain juga sama. Apakah itu konsen? Apa kesepakatan antar peserta untuk melakukan aktivitas sosial, aktivitas seksual, dan sebagainya. Jadi ini beberapa kuesioner ini mengarahkan bahwasanya yang disebut violent, kekerasan itu adalah ketika hanya semata-mata itu tidak ada namanya konsensual atau tidak ada consent, tidak ada persetujuan antara dua pihak seperti itu. Dan ini tidak tepat gitu untuk langsung diajarkan karena ini salah satu filosofis yang berbeda dengan nilai-nilai Pancasila, berbeda dengan nilai-nilai konstitusi dan nilai norma-norma agama. Dan ini adalah perdebatan yang harus kita uji. Kampus ini kan tempat untuk menguji gagasan kita seperti itu. Nah, kalau dibaca lagi di situ terlihat jelas bahwa semata-mata prinsip dalam edukasi seks tadi adalah yang paling utama disebutkan sebagai consensual sex atau consent, persetujuan antara dua pihak. Padahal kalau kita mengikuti norma-norma Pancasila, konstitusi, norma-norma agama, bukan hanya consent. Hal yang lebih preventif lagi bagaimana norma agama mengatur, bagaimana norma hukum mengatur, bagaimana norma budaya mengatur. Itu yang harus diajarkan. Jadi tidak parsial, tidak hanya sekedar consent. Kalau sekedar konsen itu berbahaya konsep seperti itu. Jadi kita harus melihatnya secara komprehensif. Memasukkan variabel-variabel norma-norma yang sudah menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jati diri kita sebagai seorang Pancasila. Jati diri kita sebagai orang yang menghormati konstitusi dan berbudaya dan menghormati nilai-nilai agama. Itu yang disampaikan pesan oleh Bapak Al-Muzammil Yusuf dalam materi-materinya. Jadi perdebatan yang belum selesai ini. Jadi konsep konsensual seks sendiri, di barat sendiri, itu terjadi dialektika. Contoh umpamanya, yang disebut aktivitas seks itu seperti apa? Apakah verbal, non-verbal, dan macam-macam. Apakah yang disebut dengan konsen? Kalau kita baca jurnal-jurnal akademik terkait seksual konsen, itu perdebatannya luar biasa di kalangan scholar, di kalangan ilmuwan terkait hal itu. Tapi kita mempunyai nilai-nilai yang unik. Apa itu Pancasila, nilai agama, nilai konstitusi, itu yang harus diajarkan. Sehingga tidak parsial. Jadi itu pesan utamanya Mbak Fristian. Dan kalau dikatakan bohong, tidak. Justru apa yang disampaikan oleh Bapak Muzammil, mengenrich, memperkaya diskusi kita. Jangan hanya parsial menjadi filosofi barat yang itu pun masih problematik konsepnya, masih diperdebatkan. Tapi values, nilai-nilai kita sebagai bangsa harus ditanamkan kepada mahasiswa baru. Jadi begitu Mbak Fristian. Oke, sekarang udah bisa gantian ya. Oke, dan kami berharap dan kalau memang itu merupakan official dari UI dan UI secara kelembagaan itu resmi mendefense itu, mempertahankan itu, ya harusnya tetap ditaruh di ini kan, di channel kan. Kalau kita lihat sekarang saya nggak tahu ini di channel resmi YouTube apa masih ada atau tidak. Jadi begini, hal-hal yang belum selesai secara konseptual itu harus diselesaikan dulu, kita uji gagasan itu. Ini kampus. Jangan sedikit-sedikit main pidana, jangan sedikit-sedikit main hukum. Kita uji gagasan kita, kita uji pemikiran kita uji filosofi kita uji values kita uji paradigma kita. Bertarung secara gagasan, bukan dengan pidana, hukum, dan sebagainya. Bapak Ade Armando, Anda adalah seorang intelektual dari Universitas Indonesia, saya alumni UI. Kita beradu argumen, adu gagasan. Jangan main-main dikit-dikit hukum dan sebagainya gitu. Walaupun mungkin Pak Ade Armando memang sudah sangat jagoan sekali dalam bidang hukum ya. Selama ini kan sangat kuat sekali gitu. Oke, Bung Ade, saya lihat menyimak betul apa yang disampaikan oleh Bung Khalid. Anda mau nanggapin apa, Bung Ade? Ya, Khalid ini mengarang bebas. Jadi gini, saya mau meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak pernah di UI diajarkan seks bebas seperti yang dituduhkan oleh pembohong bernama Pak Muzammil itu. Beliau itu bohong, memfitnah UI, tidak pernah
Anda pun masuk di akal nggak sih UI mengajarkan seks bebas? Itu aja nggak masuk di akal. Ya, jadi jangan mulai mengada-ada mengatakan bahwa saya nggak baca isinya. Enggak, saya baca. Sekarang tunjukkan pada saya materi mana dalam pendidikan tersebut yang mengatakan bahwa hubungan seks di luar pernikahan antara mahasiswa dan mahasiswi adalah sah dan wajar. Sampaikan pada saya bahwa dalam pendidikan tersebut ada materi yang mengatakan seks bebas itu adalah sesuatu yang bisa diterima di Universitas Indonesia. Oke, Bung Khalid jawab ya. Saya tidak mau Anda mengambil kesimpulan, mau sok adu gagasan. Nggak penting lah, saya adu fakta aja. Kalau Pak Muzamil itu bisa menunjukkan aja kalimat persis yang bisa membuat orang percaya bahwa di UI diajarkan seks bebas, kita hormati. Saya tidak mengadukan Pak Muzamil saya tidak mengadukan Pak Muzamil secara pidana, yang mengadukan bukan saya, Mbak. Tapi dari Universitas Indonesia ya? Saya tidak terlibat di situ. Buat saya cuma satu. Jadi Ketua fraksi PKS di MPR menyebarkan fitnah terhadap Universitas Indonesia. Anda alumnusnya, Anda seharusnya membela UI dalam hal ini, kecuali Anda memang mengakui bahwa selama ini Anda juga melihat di UI terjadi yang namanya kampanye seks bebas. Bung Khalid, Anda mau nanggapin tadi dua narasi yang disampaikan oleh Bung Ade? Terkait materi tadi sudah bisa, silakan dicek di kuesioner itu. Pertanyaannya sudah jelas menggiring ke arah sana. Silakan dicek lagi sama Pak Ade Armando di materi tadi. Jadi yang Anda nilai adalah itu menggiring ke arah itu ya? Menggiring, iya. Terus yang kedua, terus yang kedua terkait kekerasan seksual dan sebagainya, kita jangan di-frame bahwasanya kita tidak mendukung untuk pencegahan kekerasan seksual. Tidak. Pak Muzamil sebagai mewakili PKS sangat mendukung untuk bagaimana melakukan pencegahan kekerasan seksual. Kita semuanya, kita dalam satu isu di situ. Cuma hanya beda pendekatan dan filosofis saja di sana. Dan kalau kita lihat, Pak Muzamil itu sebagai alumni UI, ini juga Pak Ade Armando juga kenal sesama alumni UI gitu. Dan kita sama-sama sayang dengan UI itu sendiri. Sayang untuk bagaimana terus melakukan pengingatan. Jika kita merasa ada sesuatu yang salah, kita harus ingatkan. Apalagi Bapak Muzamil secara konstitusional disumpah. Bapak Muzamil itu disumpah untuk melakukan advokasi dan menyuarakan aspirasi rakyat. Dan beliau sedang dalam menjalankan tugas konstitusionalnya di sini. Menyuarakan aspirasi masyarakat yang masuk ke beliau. Beliau alumni UI, beliau wakil rakyat, dan beliau sampaikan itu kepada publik. Bung Ade tadi Bung Khalid bilang itu ada narasi yang menuju atau mengarah ke sana begitu, tidak secara secara langsung seperti narasi yang Anda sampaikan Bung Ade soal mengajarkan seks bebas. Ya susah lah ya. Kalau yang namanya menggiring, mengarahkan, ya itu suka-suka dia ya. Saya juga bisa bilang apapun mengenai PKS itu menggiring kita untuk membenci UI atau apapun. Tapi itu nggak penting. Buat saya fakta aja. Menurut saya gini deh, Pak Muzamil baca ulang materi tersebut. Kalau ternyata dia tidak temukan adanya kalimat yang menyatakan bahwa UI mendukung kebebasan seks konsensual, ya. Kalau nggak ketemu, ya minta maaf lah sama UI. Nggak usah ke pidana, saya setuju. Minta maaf aja. Ternyata saya salah paham. Saya tidak membaca secara cermat. Bilang aja begitu. Karena saya yakin yang terjadi itu adalah bahwa mereka bersemangat sekali untuk menghantami UI sampai tahap di mana mereka kehilangan. Ini sudah framing yang berlebihan Pak Ade Armando. Ini kan Anda sudah melakukan framing berlebihan. Saya pendapat saya. Tapi sudah terlalu berlebihan mengatakan seperti itu. Pak Ade Armando. Kita ini, Anda sebagai seorang intelektual di kampus dan dosen. Jadi kita diskusikan aja. Dari materi itu kita adu gagasan, adu substansi. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah forum sebenarnya momentum kita untuk kita saling terbuka. Ayo terbuka di sini. Apa konsep Anda? Tadi kita duduk bersama. Bung Khalid tadi sudah disampaikan oleh Bung Ade, ada beberapa narasi tadi pertanyaannya bertanya apakah ada kalimat-kalimat langsung. Kalau Anda kan melihatnya bahwa slide-slide itu yang disampaikan adalah mengarahkan ke situ. Kita sampai berhenti di dua narasi itu saja, tapi kami semoga bisa mendapat kesempatan untuk mewawancarai Pak Muzamil. Anda katakan tadi kalau kami bisa punya akses ke Rektorat UI, maka kemudian Pak Muzamil akan dengan kepala dingin ya.
bersedia untuk hadir di layar Kompas ya, Kompas TV ya. Terima kasih Bung Ade Armando, terima kasih, Pak Bung Khalid yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih semua.